Hai semuanya, perkenalkan nama saya Yeni Widya Tamanurung dari kelas BUN 2B. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai tahapan seleksi benih kelapa sawit di pembibitan. Seleksi bibit kelapa sawit dilakukan untuk memisahkan antara kecambah kelapa sawit yang normal dan baik dengan kecambah yang abnormal. Hal ini harus dilakukan agar kecambah yang siap ditanam merupakan benih yang benar-benar baik dan berkualitas. Yang pertama, kita akan membahas mengenai seleksi bibit di pre-nursery yang dilakukan pada umur kurang lebih 3,5 bulan. Adapun ciri-ciri bibit kelapa sawit yang harus dibuang sebagai berikut. Yang pertama, bibit dengan bentuk daun sempit atau memanjang seperti daun lalang. Yang kedua, bibit yang pertumbuhannya terputar. Yang ketiga, bibit yang tumbuh kerdil. Yang keempat, bibit yang anak daunnya bergulung. Yang kelima, bibit dengan pertumbuhan memanjang. Ia akan tinggi sendiri dibandingkan kawannya yang lain. Yang keenam, bibit yang daunnya agak kusut atau kusam. Yang ketujuh, bibit yang ujung daunnya membulat seperti mangkok. Yang kedelapan, bibit yang dengan terserang penyakit tanjuk. Yang kesembilan, bibit yang terserang penyakit bercak daun sedang atau parah. Yang ke-10, bibit yang daunnya memutih. Yang ke-11, bibit yang kurus. Yang ke-12, bibit yang daunnya mengkerut atau bersisir. Itulah adalah ciri-ciri bibit yang harus kita buang dalam tahapan pre-nursery. Pada tahapan kedua, kita akan melakukan seleksi bibit pada May-nursery pada umur 8 dan 10 bulan, dilakukan dalam 2 kali seleksi. Adapun ciri-ciri bibit kelapa sawit yang harus dibuang sebagai berikut. Yang pertama, bibit yang tinggi besar sendiri, pelepah yang besar dan kaku, serta tidak membuka atau bersudut sempit pada tegakan pohon bibit. Yang ini biasanya jantan alias tidak akan berbuah nantinya. Yang kedua, bibit yang permukaannya tanjuk atau rata, di mana pelepah yang lebih muda lebih pendek daripada pelepah yang lebih tua. Yang ketiga, bibit yang pelepahnya terkulai atau mengarah jatuh. Yang keempat, bibit yang tajuk daunnya tidak memecah atau membelah tanjuk pada saat yang lainnya daunnya sudah memecah sempurna. Bibit yang daunnya sudah memecah pada umur 10 bulan. Yang kelima, bibit yang terkena penyakit tanjuk. Yang keenam, bibit yang daunnya cacat seperti membentuk daun sempit. Bibit yang cacat harus segera dibuang, dimusnahkan, dan tidak boleh dijual. Pastikan jika kamu menanam kelapa sawit, pilihlah bibit yang baik. Pilihlah bibit kelapa sawit dengan warna pelepah hijau segar, tingginya sedang, pelepah daunnya membuka, bongkol terlihat jelas bentuknya, akarnya sudah menembus polybag, tidak bengkok, daunnya megar, sehat, dan tampak kokoh. Demikianlah video ini saya buat, semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata ataupun salah-salah cara yang tidak seharusnya. Sekian dan terima kasih. Thanks for watching.